Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dinda Suwari, nomor absen 11, kelas 2C, Prodi Dirgi Akuntansi. Hari ini saya akan mereview kasus pelanggaran kode etik profesi akuntansi pada perusahaan Toshiba. Untuk yang pertama, yaitu tentang kasus perusahaan. Toshiba merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berdiri sejak tahun 1875. Toshiba membuat produk yang berkualitas, brand image yang tangguh, dan layanan pelanggan yang excellent. Namun reputasi itu harus hancur karena pressure yang sangat tinggi untuk memenuhi target performance unit. Kasus ini bermula atas inisiatif pemerintahan Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe, yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Atas saran perintah tersebut, Toshiba menyewa panelis independen yang terdiri dari para akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah transparansi di perusahaannya. Betapa mengejutkannya, dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan, panel independen mengatakan bahwa 3 direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar 151,8 miliar yen, setara dengan 1,2 miliar US dollar, atau setara dengan 15,85 triliun rupiah sejak tahun 2008 sampai dengan akhir Desember 2014. Akibatnya, CEO Toshiba dan wakilnya beserta penasihat Toshiba mengundurkan diri. Saham Toshiba turun sekitar 20%, nilai pasar hilang sekitar 174 triliun. Security of Exchange Surveillance Commission Jepang menetapkan denda sebesar 7,737 miliar yen. Toshiba juga melakukan rekonstruksi operasi dan menjual aset. Berikut merupakan alasan kecurangan terjadi. Yang pertama ada pressure untuk mencapai target. Target yang ditetapkan oleh manajemen sebenarnya bukan suatu permasalahan, namun pencapaian target yang terlalu tinggi dan tekanan atas pencapaian target tersebutlah yang menyebabkan skandal ini terjadi. Di samping itu, perusahaan Toshiba juga memiliki yang kedua, yaitu opportunity atau kesempatan melakukan fraud ini terjadi karena semua pihak yang berada dalam perusahaan tidak ada yang mengungkapkan praktik tersebut. Penyelewengan ini dilakukan secara sistematis dan juga cerdas. Sekian lapis sistem kontrol dimulai dari divisi akuntansi, keuangan internal, audit tidak berfungsi sama sekali. Kasus ini tidak mungkin muncul ke permukaan jika komisaris Toshiba tidak melakukan inisiatif membentuk komite investigasi. Yang ketiga ada rasionalisasi. Dalam hal ini, para pelaku mencari pembenaran atas tindakan yang dilakukannya dengan beranggapan yang pertama, bahwasannya tindakan untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Yang kedua, masa kerja yang pelaku yang cukup lama dan merasa seharusnya berhak mendapatkan posisi gaji promosi yang lebih yang dia dapatkan dari sekarang. Dan yang ketiga, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil sedikit bagian dari keuntungan. Berikut yaitu analisis pelanggaran yang dilakukan para eksekutif. Yang pertama ada kepentingan publik. Akuntan Toshiba telah mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan mereka sendiri. Yang kedua ada integritas. Perusahaan Toshiba terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangan. Lalu yang terakhir objektivitas. Akuntan Toshiba tidak menunjukkan prinsip objektivitas. Berikut adapun solusi yang bisa diterapkan
dalam kasus ini. Yang pertama yaitu menyusun strategi. Apabila perusahaan belum mencapai target yang diinginkan, perusahaan dapat menyusun strategi untuk mencapai target penjualan seperti mengutamakan kualitas inovasi produk, melakukan promosi secara efektif, dan memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada pelanggan. Yang kedua, memperbaiki budaya perusahaan. Sebagai atasan harus mengembangkan budaya komunikasi ekspektasi mereka, beri informasi dan pelatihan kepada karyawan, menilai pengetahuan dan keterampilan, memberikan dorongan kepada karyawan untuk menunjukkan konsistensi, dan memberikan kesempatan untuk bereksperimen dan kesalahan kepada. Solusi yang ketiga yaitu membangun independensi auditor. Audit internal pada perusahaan Toshiba harus membangun independensinya. Dan solusi yang terakhir yaitu melakukan pengawasan yang baru. Untuk mencegah hal ini terulang lagi, mungkin pengawasan secara baru ini bisa semacam infeksi dari komisaris perusahaan, dari regulator jika perusahaan terbuka. Infeksi atau pemeriksaan khusus bisa dilakukan kapan saja dengan waktu yang tepat. Adapun seksi-seksi yang dilanggar dalam kasus ini yaitu seksi 200 tentang penerapan kerangka kerja konseptual. Perusahaan Toshiba ini terbukti melanggar prinsip dasar etika dan penerapan kerangka dasar kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua yaitu seksi 220 tentang penyusunan penyajian informasi. Yang ketiga, seksi 230 bertindak dengan keahlian yang memadai. Seksi 240 kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang terkait dengan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Lalu ada seksi 260 tentang respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undang, dan yang terakhir ada seksi 270 tentang tekanan untuk melanggar prinsip etika. Sekian review kasus yang bisa saya bawakan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.